saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di Tutam OS modul 5. Yang pertama itu penjelasan mengenai fungsi readline dan str_talk dalam parsing. Jadi readline itu digunakan untuk membaca satu baris input dari pengguna, biasanya dari terminal dalam bentuk string. Jadi fungsi ini berasal dari library GNU Readline yang memberikan fitur tambahan kayak editing input di terminal, story comment, auto completion gitu. Untuk string talk-nya, jadi itu digunakan untuk memecah string menjadi token-token kecil berdasarkan delimiter tertentu. Contohnya kayak spasi atau koma gitu. Parameternya itu basic, ada string, itu string yang dipecah, itu delim alias karakter pemisahnya ataupun delimiternya. Perannya itu dalam parsing, jadi dalam program CLI atau client server command parser, readline itu mengambil input lengkap, string talk itu memecah input tersebut menjadi komen-komen dan argumen gitu. Jadi readline itu intinya membaca line input dari user lah. Lalu string talk itu memisahkan mereka supaya menjadi lebih mudah untuk diubah gitu. Jadi kedua-duanya itu sering digunakan bersama dalam parsing command line agar program dapat memahami perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi untuk yang selanjutnya itu menjelaskan code breakdown dari TP dan CS. Pertama TP hanya ada satu kode ya. Dan kode ini berfungsi untuk menerima input dari user dan akan mengoutputkan kembali apa input yang diterima oleh child. Jadi bisa lihat ini import library-nya, baru ada bagian ini int fd dalam kurung 2 sama pit_t PID. Jadi fd2 itu array file descriptor untuk pipe. Jadi kalau contohnya fd0 itu kan read end ujung membaca, fd1 itu write end ujung menulis, makanya kita pakai 2 supaya dia descriptor untuk pipe. Baru ini PID_t PID ini untuk menyimpan proses ID, itu hasil dari fork kita. Ini dia fork. Lalu ada pipe dalam kurung fd, ini fungsi untuk membuat saluran komunikasi ya, satu arah antar proses. Ya, sini ada for kita, lalu ada case kita if PID besar dari 0, close fd 0. Nah, fd 0 seperti yang saya jelaskan lagi sebelumnya, kode ini dijalankan oleh parent process. Baru ada menutup read end pipe dengan close fd 0 nih. Lalu kita baca input user dengan char input sama dengan read line, masukkan kalimat. Baru char kata string talk input, baru ada pemisahnya delimiternya sini. Selanjutnya ada ini write fd1 kata string length kata baru tambah 1. Jadi ini fungsi write itu mengirim data ke pipe. Parameternya itu fd1 fungsinya pipe write end ya kan, baru parameter kata fungsinya itu data yang dikirim. Baru string length kata tambah 1 itu panjang string ditambah 0 delimiter itu 1. Jadi contohnya kalau yang dikirim ke child itu halo lah contohnya itu. Lalu ada close fd1, ini setelah data dikirim pipe ditutup. Selanjutnya ada else if PID sama dengan 0, ini kode dijalankan oleh child process. Ini hal yang sama lagi, close fd1 ini child hanya membaca, jadi write end nggak diperlukan gitu. Lalu ada char buffer 100, ini buffer untuk menyimpan data dari pipe. Lalu ada read fd0 buffer, size buffernya. Ini berarti child yang baca data dari pipe. Baru printf, child menerima string buffer, berarti ini menunjukkan output programnya, makanya printf ya kan. Baru ini close fd0 sama aja, dan pastinya ada return 0, program selesai. Jadi kira-kira alur program secara keseluruhan itu dia menerima user input, parent membaca inputnya, baru string talk mengambil kata pertama, baru parent mengambil kata ke pipe, baru child membaca dari pipe, baru child menampilkan hasilnya. Yang contohnya ada contoh outputnya. Nah gitu. Oke, selanjutnya CS ada 2 file setelah output ya, setelah
itu named underscore client dan named underscore server yang bakal di run at the same time tapi di terminal yang berbeda. Oke, jadi ini ada port library-nya, baru ini mendefinisikan Vivo, baru sini itu client buka Vivo, makanya interact open, interest open. Baru ada char input dan char buffer 256 itu untuk menyimpan input user dan menyimpan hasil dari server. While 1 ini loop utama program, bakal di loop ulang-ulang. Jadi input sama dengan read line, ini berarti baca input user. If input sama dengan null, break. Ini untuk catch aja jika inputnya nggak ada apapun, kalau kita enter gitu supaya kode kita nggak berlarian, nggak jadi aneh kan. Berada write, rec input, string line input. Ini client mengirim komen ke server melalui Vivo. Lalu ada int n sama dengan read res buffer 256, buffer n sama dengan 0. Ini client membaca hasil dari Vivo calc underscore res gitu. Buffernya itu buffer n sama dengan tanda kutip /0 itu menambahkan null terminator supaya stringnya bisa dicetak. Lalu ini kita ngeprint buffernya. Lalu if case yang ini itu jika user mengetik exit, client akan berhenti. Baru ini free input itu karena readline mengalokasikan memori secara dinamis. Baru close rec sama close res itu ya cuma menutup komunikasi dengan server. Misalnya kita ke bagian server, ini ada importnya, baru define rec sama res, calc rec sama calc res, sama seperti sebelumnya, sama kayak client. Int main, baru char buffer 256 itu buffer untuk menerima request client. Ini make Vivo rec dan res 0600 itu server membuat named pipe. Permission 0600 berarti permission read sama write owner gitu. Baru dibuat variable int rec dan res sama aja open, berarti read dan write menerima request client dan mengirim respon. Ini ada while loop, lalu ada int n sama dengan read rec buffer 256 itu server membaca komen dari client. Baru jika n lebih kecil dari sama dengan 0, continue, kita lanjutkan. Lalu buffer n sama dengan tanda kutip 0 sama kayak tadi itu menambahkan null terminator. Baru ini yang kita printkan, server menerima request bla 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 buffer gitu. Char temp 256 itu menerima request char temp 256 string copy temp buffer dan char cmd sama dengan string talk temp. Jadi string talk itu memisahkan token contohnya cmd dengan isinya yaitu komen gitu. Selanjutnya itu mengecek exit if cmd sama dengan 0, continue. If ini juga mengecek exit jika kalian mengirim exit server berhenti. Lalu ada variable lain itu char a dan b. Ini untuk menerima input kita. Jadi kalau kita add 53, jadi dia menerima a itu variable untuk yang 5, b untuk variable yang 3 gitu. Ini cara output 256 sama kayak tadi buffer. Baru if a sama dengan 0, b sama dengan 0 itu cuman catch aja supaya dia agak aneh sama kayak yang sebelumnya. Baru long x sama dengan string tol dan long y sama dengan string tol. Ini mengubah string jadi angka karena waktu kita input kan masih string ya kan. Baru ini if string sama dengan cmp add sama dengan 0, printf output result ini pengurangan ya kan. Baru ini add, baru ini bagian pengurangan, ini bagian mul, ini bagian divisi. Masih ada catch-nya sini sama dengan 0 karena diminta ya kan. Baru ini ada mod, ini ada bagian sort, ini ada bagian compare, ada swap. Baru ini sisanya ya kan, catch kalau dia bikin komen yang nggak terdaftar gitu. Baru ini printf outputnya, baru ini write, baru ini close rec sama resnya sama unlink juga supaya servernya untuk menutup komunikasi dengan server atau client gitu. Jadi itu aja untuk code breakdown TP dan CS. Selanjutnya kita akan melakukan demo pengujian semua komen CS dan hasil error handlingnya juga. Oke, kita coba compile dulu ya. Tadi
main dulu ya. Oke, saya install dulu gitcc. Oke, saya pause bentar supaya nggak ngabisin waktu, karena kan cuma bisa 20 menit ya. Nggak bisa pause ya. Aman lah itu. Ini nggak sih? Oh iya, pas LibreLine. The fuck? Oh, LibreLine dash dev. Oke, source-nya aman. Oke, untuk satu lagi nggak perlu. Oke, seharusnya baiklah. Kita buat terminal lain. Oke, seharusnya udah run secara aman. Kita bakal demo pengujian semua komen dan hasil error handlingnya. Oke. Komennya ini semua seharusnya udah saya buat sini. Kita lihat. Baiklah, jadi ada add. Oke, masih error. Pernah gitu sih, biasa sih. Seharusnya bisa sekarang. Oke, nice. Dan server menerima request add 52. Selanjutnya div sub belum ya? Sub belum ya. Apa ya komennya? Lupa pula aku. Oh ya, min sub pula. Oke, resultnya kalau ada mul kalian berdiv 4/2 kita coba 0 division by 0. Lalu ada mod 5/3 ya, sisa 2 sor 4 6 sisa 2. Kita ganti posisi 5 dan 2 25 lagi. Oke, nggak ada. Jadi else berarti kita masukin ini. Kalau kita enter sama aja sepertinya. Kita coba klik exit, udah keluar dari bagian yang diminta tadi ya. Berarti
exit di sini baru server berhenti gitu. Coba run lagi. Error cachingnya tadi udah ditujuin sih, tapi kita bilang lah bla 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 54. Ups. Mulai lagi, bermasalah ya. Oke, seharusnya errornya komen tidak dikenal ya. Kadang memang suka gitu. Ya begitulah. Ini ada juga tujuannya untuk error kalau ada kita tulis komen yang nggak related gitu. Dan untuk keluarnya bisa klik exit atau bisa Ctrl C juga. Nah, kalau kita Ctrl C menerima request exit sama aja. Nah, oke. Jadi selanjutnya itu menunjukkan atau membuktikan kesimpulan keseluruhan praktikum modul 5, yaitu mengenai apa ya? Kalau lihat dari DASTE ya, pipe dan input parsing. Jadi kira-kira kesimpulannya itu ya, pipe itu mekanisme interproses communication IPC yang digunakan untuk mengirim data antar proses dalam sistem operasi client ke server gitu. Jadi fungsinya pipe itu memungkinkan satu proses menulis data dan proses lain bacanya. Baru mungkin hal lain yang penting mengenai pipe, ada berapa jenisnya, one way, two way, walaupun kebanyakan yang kita pakai one way ya. Lalu ada name pipe, pipe memiliki dua ujung utama ya, yaitu write end FD1 untuk menulis data dan read end FD0 untuk membaca data. Data yang dikirim melalui pipe biasanya bersifat unidirectional atau satu arah. Pipe dapat digunakan pada parent dan child process yang dibuat menggunakan fork. Untuk komunikasi antar program yang berbeda dapat digunakan name pipe FIFO yang dibuat dengan fungsi MK FIFO. Name pipe memungkinkan klien dan server bertukar data walaupun tidak memiliki hubungan parent dan child. Untuk modul parsing, input parsing, ya apa itu parsing? Parsing adalah proses memecah input menjadi bagian-bagian yang lebih kecil alias token supaya dapat diproses oleh program gitu. Mungkin apalagi fungsi parsing itu digunakan untuk memisahkan komen dan argumen dari input pengguna. Fungsinya ada contohnya readline atau string talk. Readline itu digunakan untuk membaca input lengkap, string talk itu untuk digunakan untuk memisahkan string berdasarkan delimiter tertentu yang diberikan oleh user. Mungkin dengan parsing program bisa menentukan operasi yang harus dijalankan ya kan, kayak di kode kita itu add, mul, div, sub, sort, swap, dan lain-lain. Jadi itulah mungkin kira-kiranya untuk kesimpulan tentang modul 5 atau praktikum modul 5 ini. Jadi pipe dan parsing itu memungkinkan kita mengimplementasikan program client server berbasis command line yang dapat menerima perintah, menerima input, output, memprosesnya, dan juga mengembalikan hasilnya. Jadi itu saja untuk jawaban tentang modul 5 saya. Terima kasih.